Selamat datang di pelatihan pembelajaran mendalam Batch 2 Kelas 2B Kabupaten Bonhei. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, teman-teman sesama komunitas belajar SDN 377 Sanrego. Hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah materi yang sekarang viral, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Seperti apa itu sebenarnya pembelajaran mendalam, bagaimana prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana pengalaman belajarnya, ataukah dengan kata lain seperti apa sebenarnya itu prinsip pembelajaran mendalam atau pembelajaran mendalam, karena di sini banyak persepsi. Dikiranya itu pembelajaran mendalam kurikulum, padahal itu bukan kurikulum. Pembelajaran mendalam itu adalah sebuah strategi atau penggunaan atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi rumus dari pembelajaran mendalam ini ada namanya 8334. Jadi yang pertama itu, yang 8 pertama itu adalah profil lulusan. Kalau dulu di Pancasila ke-13 profil pelajar Pancasila 6, sekarang menjadi 8 tambah 2. Kemudian prinsip pembelajaran 3 itu, yang ketiga itu prinsip pembelajaran. Kemudian 3 berikutnya adalah pengalaman belajar. Kemudian yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Baik, kita bahas pertama. Jadi dimensi profil lulusan yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dilihat di layar di atas. Jadi itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewargaan. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Yang keempat, kemandirian. Kelima, komunikasi. Kemudian kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Kalau dulu dia gagal kesehatan, tidak ada kesehatan, tidak ada juga kreativitas, tetapi yang ada dulu gotong royong, baik dua. Kemudian prinsip pembelajaran. Nah, ini yang penting, prinsip pembelajarannya adalah itu yang di lingkaran kedua dari luar. Yang pertama adalah berkesadaran, aroma biruwe. Ini berkesadaran, kemudian bermakna. Kemudian selanjutnya adalah menggembirakan. Ini adalah prinsip dari pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya ini biasa disebut dengan 3M. Yang pertama, merefleksi, memahami, mengaplikasi. Jadi ini adalah pengalaman belajarnya. Kemudian kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran yang pertama adalah praktik pedagogis. Kemudian lingkungan pembelajaran. Kemudian pemanfaatan digital. Kemudian kemitraan pembelajaran. Jadi ini adalah rumus dari pembelajaran mendalam, yaitu 8-3-3-4. Apa itu 8? Dimensi profil lulusan. Kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Adalah
prinsip pembelajaran. Kemudian 3 berikutnya adalah pengalaman belajar. Kemudian 4 berikutnya adalah kerangka pembelajaran. Jadi nanti semua tercover di RPP. Tercover di RPP. Jadi ini apa istilahnya? Secara tidak langsung ini pembelajaran mendalam ini kita sudah laksanakan, cuma belum terespons, maksudnya tidak tercover. Tapi yang betul dia gak berubah, cuma kata-katanya bawang. Padahal maksud dan tujuannya sama-sama untuk digunakan oleh guru untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan dan bermakna. Sebenarnya si dipegaul ini cuma ya rende bahasanya. Kan dulu diferensiasi terlalu tak, diferensiasi konten, produk. Yang mudah eko kuro makna sih ke menggembirakan, bermakna, berkesadaran. Padahal ini terhubung semua. Jadi RPP-nya nanti hanya tambahannya di situ ini yang di kerangka pembelajaran. Koamendre sih kalau kita ke praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital. Kudiolo RPP berlabe, makanya ke media alat sumber, media termasuk media digital, laptop dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajarnya dulu biasa kita ke sumber belajar buku ini, lingkungan sekolah. Sekarang narasi kita lingkungan pembelajaran sekolah. Itu misalnya aset yang ada di dekat sekolah seperti sungai. Jadi kudika saya sungai, yang mana bro? Bendungan. Dia masuk itu di lingkungan pembelajaran. Kemudian kemitraan pembelajaran. Maksudnya ini kemitraan pembelajaran. Kalau dulunya itu sumber belajar, maksudnya yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan pembelajaran seperti tenaga kesehatan, apalagi ada kayak di sekolah kunjungan seperti itu. Kalau di sini bisa kesehatan, bisa kepala desa. Ini berhubungan dengan pembelajaran. Artinya yang bisa membantu kita melakukan suatu pembelajaran sehingga anak-anak ini bisa bahagia, bisa gembira seperti itu. Hingga apa? Budaya kita mana? Bahasa sih yang beda-beda.